Bayangin kita masuk ke laboratorium super canggih. Lampu putih terang, mesin berdengung pelan. Semua orang terlihat fokus. Tapi di tengah semua teknologi itu, ada seekor tikus kecil. Ya, seekor tikus. Kelihatannya biasa saja, nggak ada yang istimewa. Tapi tanpa disadari, hewan kecil ini justru jadi salah satu pahlawan tak terlihat di dunia sains. Sekarang coba pikirkan sebentar. Kalau ilmuwan ingin memahami tubuh manusia, kenapa mereka nggak langsung eksperimen ke manusia? Terus kenapa harus pakai hewan? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi sangat penting. Karena resikonya terlalu besar. Bahkan satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Karena itu, ilmuwan butuh semacam perwakilan, semacam versi uji coba. Biar lebih gampang dibayangin, anggap kita lagi bikin game. Kita nggak langsung merilisnya ke jutaan pemain kan? Biasanya kita tes dulu lewat versi beta. Nah, dalam banyak penelitian, tikus berperan seperti versi beta dari tubuh manusia. Tapi sekarang muncul pertanyaan yang lebih menarik lagi. Kenapa harus tikus? Kenapa bukan kucing atau beruang? Jawabannya, karena tikus punya hampir semua yang dicari ilmuwan. Bisa dibilang, tikus itu paket lengkap. Kita mulai dari alasan yang paling penting, genetika. Lebih dari 90% gen pada tikus punya pendanaan yang juga ditemukan pada manusia. Artinya, banyak instruksi biologis yang ada di tubuh kita juga ditemukan di tubuh tikus. Misalnya, cara jantung berdetak, cara sel tumbuh dan berkembang, atau cara tubuh bereaksi terhadap obat. Banyak proses dasarnya ternyata mirip, tapi harus diingat, mirip bukan berarti sama. Bayangin, ada dua resep masakan. Bahannya sama tapi cara masaknya berbeda. Hasil akhirnya bisa jauh berbeda kan? Manusia dan tikus juga begitu. Banyak kesamaan tapi bukan berarti keduanya identik. Nah, disinilah bagian menariknya. Tikus bukan jawaban akhir, mereka hanyalah petunjuk awal. Sekarang bayangin kalau kita bisa mempercepat waktu, kayak nonton video dengan kecepatan 2 kali lebih cepat. Kurang lebih, itulah keuntungan yang dimiliki tikus dalam penelitian. Tikus biasanya hanya hidup sekitar 2-3 tahun, dan mereka berkembang biak dengan sangat cepat. Artinya, proses yang membutuhkan waktu lama pada manusia bisa diamati jauh lebih cepat pada tikus. Misalnya, penyakit keturunan, efek jangka panjang suatu pengobatan, atau perubahan pada gen. Semua itu bisa dipantau dalam waktu yang jauh lebih singkat, tapi keunggulannya nggak berhenti di situ. Karena tikus berkembang biak dengan cepat, ilmuwan bisa menghasilkan banyak tikus yang secara genetik hampir identik. Bayangin seperti fotokopi biologis. Kenapa ini penting? Karena kalau semua versinya hampir sama, hasil eksperimennya jadi lebih konsisten, datanya lebih rapi, dan hasilnya lebih mudah dipercaya. Sekarang ke bagian yang lebih luar biasa. Bagaimana kalau kita bukan cuma mengamati tubuh makhluk hidup, tapi juga mengubahnya? Dengan teknologi seperti CRISPR, DNA tikus itu bisa diedit dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Gen tertentu bisa dimatikan, diaktifkan, atau bahkan ditambahkan. Seolah-olah kita punya remote control untuk mengatur cara kerja tubuh makhluk hidup. Klik, gennya dimatikan. Klik lagi, muncul kondisi yang mirip dengan penyakit pada manusia. Dengan cara ini, ilmuwan bisa membuat apa yang disebut model penyakit. Misalnya, kanker, diabetes, atau berbagai gangguan saraf. Tujuannya bukan untuk menyiksa hewan. Tujuannya untuk memahami apa yang benar-benar terjadi di dalam tubuh. Tapi ada satu hal yang pasti, ini bukan sihir. Kadang hasilnya tidak sesuai harapan. Kadang juga efek yang muncul tidak terduga. Dan justru dari hal tak terduga itulah ilmu pengetahuan berkembang. Lalu kita sampai ke tahap paling penting, pengujian obat. Sebelum sebuah obat diuji pada manusia, ada satu tahap yang wajib dilewati, uji praklinis. Dan disinilah peran tikus menjadi sangat penting. Karena mereka membantu menjawab beberapa pertanyaan penting. Apakah obat ini aman? Apakah obat ini benar-benar bekerja? Berapa dosis yang tepat? Dan apa saja efek sampingnya? Komputer memang bisa melakukan simulasi. Sel yang ditumbuhkan di laboratorium bisa membantu. Tapi sampai saat ini, belum ada yang bisa meniru tubuh makhluk hidup secara utuh. Dan tikus membantu memberikan gambaran yang jauh lebih mendekati kondisi nyata. Sekarang bagian paling penting. Karena ada satu tweet yang menarik, walaupun tikus sangat membantu, mereka bukan manusia versi mini. Faktanya, banyak obat yang terlihat menjanjikan pada tikus
justru gagal saat diuji pada manusia. Artinya, tikus bukan jawaban akhir, mereka berfungsi sebagai filter pertama, langkah awal sebelum penelitian berlanjut ke manusia. Tapi di balik semua manfaat ini ada dilema yang jauh lebih rumit. Karena penggunaan hewan dalam sains selalu menjadi perdebatan hingga hari ini. Makanya ada satu aturan yang sangat ketat. Prinsipnya ada 3. Gunakan hewan sesedikit mungkin, kurangi penderitaan semaksimal mungkin, dan kalau bisa gantikan sepenuhnya. Sekarang mulai bermunculan alternatif baru. Salah satunya mini organ yang dibuat di laboratorium. Ada juga simulasi berbasis AI dan teknologi yang disebut organ on a chip. Semua ini berusaha mengurangi ketergantungan pada hewan dalam penelitian. Tapi untuk sistem tubuh yang kompleks, kita masih belum punya pengganti yang benar-benar sempurna. Jadi kalau kita rangkum semuanya, tikus itu bukan sekedar hewan kecil. Mereka adalah jembatan antara teori dan pengobatan, jembatan antara eksperimen dan kehidupan nyata. Mereka membantu kita memahami penyakit, menguji berbagai kemungkinan pengobatan sambil mengurangi resiko besar pada manusia. Dan mungkin di balik setiap obat yang pernah kita minum, ada kontribusi kecil dari seekor tikus yang mungkin tidak pernah kita sadari. Kadang perubahan terbesar di dunia justru bukan datang dari sesuatu yang besar, tapi dari sesuatu yang kecil yang bekerja dalam diam. Kita sering berpikir bahwa kemajuan besar selalu datang dari teknologi canggih, padahal seringkali semua itu justru dibangun dari hal-hal kecil yang hampir tidak kita perhatikan. Dan dari sini kita belajar satu hal sederhana, sesuatu yang kecil bisa memberi dampak yang sangat besar.